Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sargianto, CGP Angkatan 11 Kabupaten Labuan Batu, SMK Negeri 1 Lelir. Di sini saya akan mengobservasi rekan sejawat saya dalam proses pembelajarannya, di mana rekan sejawat saya tersebut adalah Ibu Citra Juliana, guru matematika. Baiklah, saya akan memulai dengan pra-observasi kepada Ibu Citra. Selamat pagi Bu Citra. Selamat pagi Pak Sardi. Apa kabar Bu Citra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi saya ingin sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingin melakukan pra-observasi kepada Bu Citra. Boleh ya Bu Citra ya? Boleh Pak Sardi. Iya. Oke. Baiklah, di sini sebelum saya lebih lanjut, saya akan memberikan rubrik penilaian dari apa yang akan kita lakukan pada saat kegiatan nanti. Jadi rubrik penilaiannya itu ada prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Sementara itu ada kompetensi yang harus dikembangkan atau kompetensi yang ada dalam rubrik itu adalah kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan lingkungan. Jadi yang saya tanyakan sama Bu Citra, yang saya mau tanyakan adalah kira-kira kompetensi apa yang mau dikembangkan sama Bu Citra ini nanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi sosial Pak Sardi. Ingin mengembangkan kompetensi sosial. Kenapa Bu, kalau boleh tahu? Kalau menurut saya, dengan mengembangkan kompetensi sosial, saya akan mendapatkan kompetensi pedagogik dan menciptakan kompetensi lingkungan yang ada di kelas dengan menciptakan bonding dengan anak-anak. Jadi saya mengharapkan pedagogiknya tercapai, kompetensi lingkungannya juga tercapai. Begitu. Luar biasa sekali. Kalau tentang mengenai dengan kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Jadi kira-kira di antara tiga itu yang mau diunggulkan ini yang mana itu nanti pada anak-anak? Yang mau saya unggulkan di kelas itu memaksimalkan potensi yang ada pada diri saya, Pak. Seperti itu kira-kira. Jadi dengan memaksimalkan potensi yang ada di diri saya, mungkin saya bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Iya, baik sekali. Jadi dalam semua perencanaan dan tahapannya kira-kira apa yang dipersiapkan untuk pembelajaran nanti di kelas? Yang sudah saya persiapkan tentunya modul belajar saya ya Pak, kemudian media, kemudian alatnya seperti proyektor dan laptop seperti itu. Kalau untuk tujuan pembelajaran apa nanti yang bakal harus dicapai sama anak dalam proses pembelajaran kita di hari ini? Jadi tujuan pembelajaran saya itu adalah mengenalkan sistem persamaan linear 3 variabel pada anak-anak, kemudian menyelesaikan permasalahan dalam bentuk kontekstual, begitu kira-kira. Baiklah Bu Citra, mungkin ini saja dari saya. Sekarang Bu Citra boleh melanjutkannya dalam proses pembelajaran kelas. Selamat pagi. Masuk ke mata pelajaran matematika. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menanyakan apa kabar kamu hari ini? Baik dan luar biasa. Mantap. Semangat untuk kita semuanya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas silakan memimpin doa untuk hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yaitu Reza. Jadi setelah berdoa, saya mau tanya sama sekretaris. Siapa sekretarisnya? Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, satu orang yang bernama Flores. Kenapa Flores tidak hadir hari ini? Karena sakit Bu. Oh, sakit dia. Teman, Oh, begitu. Baiklah, untuk lainnya mungkin ini lagi musim hujan dan musim yang tidak tentu. Semoga kamu bisa menjaga kesehatanmu agar terus bisa datang ke sekolah, ya? Paham ya? Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita,
aja nama kelas. Saya beri waktu 3 menit. Oke, silakan diisi mulai dari sekarang. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai? Ada? Ya. Ya, benar. Iya, mantap, sudah benar. Udah mau dikumpulkan? Boleh. Sudah selesai boleh. Ya. Di sini saya akan mengetahui bagaimana tingkat pemahaman kamu tentang baik. Nah, kalau sudah selesai semuanya, coba lihat di papan tulis. Di situ ada kesepakatan kelas kita. Yang pertama ada saling menghargai. Yang kedua mengangkat tangan jika ingin berbicara. Yang ketiga jaga kebersihan. Yang keempat berbicara dengan sopan. Itulah kesepakatan kita sebelum memulai materi pada hari ini. Ada lagi yang mau menambahkan kira-kira? Tidak ada? Cukup? Cukup? Nah, ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dan itu jelas karena materi kita hari ini sistem persamaan linear. Peserta didik mampu menyelesaikan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dan masalah konteks. Masalah kontekstual itu apa, Bu? Model soal cerita. Metode substitusi. Menyatakan salah satu persamaan ke dalam bentuk sebagai fungsi Y dan Z atau fungsi X dan Y atau Z. Gunakan yang paling sederhana. Mensubstitusikan langkah 1 dan dalam 2 persamaan lain hingga mendapat persamaan yang baru dengan 2 variabel. X tadi tas. Dapatlah tadi nilai tasnya 50.000, bajunya 30.000, celananya 25.000. Harga 1 tas 50.000, harga 1 celana 30.000, harga 1 baju 25.000. Tas mana nih, lupa? Tas, baju, celana. Harga 1 tas X 50.000, baju 30.000, celana 25.000. Oke, baik. Jadi setelah saya sampaikan materi hari ini, lalu kemudian ada yang mau bertanya sebelum saya memberikan LKPD hari ini? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap kamu mampu mengerjakan dan sudah paham. Bisa? Bisa, Bu. Ada yang mau bertanya? Ada? Enggak? Reja, ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, baik. Lalu kemudian ini sudah saya bagi sebelumnya ke dalam kelompok. Ada yang mau diroket atau tidak? Atau ini aja? Ini aja. Baik, ini kelompok X, ini kelompok Y, ini kelompok Z. Jadi di sini saya ingin membagikan LKPD yang harus kamu selesaikan dengan kelompok kamu. Dengan 1. Kenapa 1? Karena negatif bagi negatif. Maka hasilnya positif. Ya, oke. Mungkin sampai di situ saja untuk kelompok X. Kelompok 1. Ada yang mau ditanya? Yang ditulis sama Cynthia di depan? Tidak ada? Tidak ada? Sudah cukup? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih atas jawaban. Saya mau tanya sama
Siapa yang mau berdiri? Refleksi kita hari ini tadi, silakan. Dapat mengetahui variabel, dapat mengetahui sistem persamaan yang dia tiga variabel, yaitu X, Y, dan Z. Iya, terima kasih Cika. Silakan tepuk tangan dulu. Oke. Terima kasih untuk refleksinya hari ini. Jadi kesimpulannya, 3 variabel menggunakan 3 variabel. Boleh X, boleh Y, boleh Z. Kenapa disebut variabel? Kenapa disebut 3 variabel? Karena menggunakan 3 variabel. Boleh menggunakan metode eliminasi substitusi, boleh metode gabungan. Boleh substitusi aja, boleh gabungan. Jadi kalau boleh saya tanya perasaan kamu tentang pembelajaran kita hari ini, boleh nggak? Ada yang mau kasih? Ya, Isa, berdiri. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menarik, seru dan juga bermanfaat karena dapat berinteraksi satu sama lain sehingga membuat saya yang tidak mengerti menjadi lebih mengerti karena adanya interaksi dan kerjasama dengan teman sekelompok. Oke, terima kasih Isa. Kasih tepuk tangan. Jadi kalau boleh saya tanya, kalau kamu mau ngasih bintang ke saya, kamu mau kasih berapa bintang? 10. Oke, terima kasih sebelumnya. Tepuk tangan. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, boleh nggak kita SD dulu sebentar? Saya minta tepuk semangatnya. Boleh? Sebelum kita doa, saya minta kamu pelajari pelajaran yang akan kita pelajari berikutnya. Yaitu kalau ada persamaan, ada pertidaksamaan. Kalau hari ini sistem persamaan 3. Persamaan linear 3 variabel. Jadi yang berikutnya kita belajar tentang bentuk sistem pertidaksamaan. Oke, silakan Reja ada pemimpin doa untuk menutup kegiatan hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, pada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dapat melanjutkan kegiatan kita. Dan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baik Bu Citra, tadi sudah melakukan pembelajaran di kelas dengan baik. Saya juga melihatnya sesuai dengan apa yang Ibu ceritakan pada saat kita tadi pertama pra observasi. Jadi kira-kira ini Bu Citra, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan lagi selain kompetensi yang sudah Ibu jelaskan sama saya tadi? Ibu kan tadi menjelaskan tentang kompetensi sosial. Jadi kompetensi sosial itu saya anggap itu sudah baik tadi, hanya saja mungkin secara runtut mengikutkan yang pedagogik dengan lingkungannya, walaupun sudah ada, kira-kira apakah itu mau Ibu kembangkan lagi? Baik Pak Sargi, menurut saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik saya agar meningkatkan profesionalisme saya dalam kelas, ya seperti mengajar, bonding dengan anak, menciptakan lingkungan, begitu mungkin kira-kira. Jadi bonding ya Bu ya, bonding dengan anak-anak yang terakhirnya itu adalah impactnya adalah nyaman dalam pembelajaran, betul, Pak. dan segala materi itu bisa mereka serap sesuai dengan kebutuhan mereka kepada materi itu sendiri. Setelah itu kira-kira tadi dalam pembelajaran, kalau untuk kemitraannya bagaimana Ibu? Apakah menurut Ibu itu sudah tercapai ataukah menurut Ibu itu baru separuhnya tercapai atau bagaimana?
Kalau diskalakan menurut saya Pak Sargi masih poin di 5 menurut saya Pak Sargi. Saya harus meningkatkan kemitraan saya lagi untuk kedepannya agar bisa membuat proses belajar mengajar itu yang lebih menyenangkan lagi, begitu kira-kira. Baik, semoga apa yang Ibu inginkan tentang pembelajaran nanti, apalagi tadi di kemitraan, nanti bisa tercapai ya Bu ya. Saya rasa itu saja dari saya, dan saya rasa pertemuan kita untuk kali ini kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih Terima kasih banyak Bu kembali Citra. Pak Sargi.